Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, sekarang kita masuk ke submateri mesin Carnot atau mesin panas. Ini adalah submateri dari termodinamika. Nah, perhatikan gambar ini. Pada gambar tersebut terdapat sebuah piston mesin. Ini piston mesin. Piston mesin ini mampu bergerak yang diakibatkan oleh temperatur tinggi sehingga menghasilkan panas yang tinggi, kemudian menghasilkan energi gerak atau energi mekanik. Nah, dalam proses ini terdapat istilah-istilah dalam prosesnya. Yang pertama adalah pemuaian isotermal, kemudian pemuaian adiabatik, kemudian pemampatan isotermal dan pemampatan adiabatik. Nah, ini adalah grafik tekanan terhadap volume dari mesin Carnot atau mesin panas. Pemuaian isotermal terjadi pada suhu yang tinggi dengan keadaan konstan atau keadaan tetap. Ya, ini pada saat piston bergerak ke arah kanan, ini terjadi pemuaian isotermal, di mana suhunya bersifat tetap atau konstan. Kemudian pada saat keadaan tertahan di atas ini adalah terjadi proses pemuaian adiabatik, di mana tidak ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan atau dari dalam ke luar. Kemudian ketika piston kembali lagi ke bawah dengan volume yang lebih kecil, di sini terjadi pemampatan isotermal, yaitu penurunan suhu. Bukan penurunan suhu, tapi penurunan volume dengan volume yang konstan, dengan suhu yang konstan. Dan ketika piston berada di bawah, di sini terjadi pemampatan adiabatik. Nah, ini dia. Proses A ke B ini disebut juga dengan pemuaian isotermal. B ke C ini pemuaian adiabatik. C ke D ini pemampatan isotermal. Dan D ke A ini adalah pemampatan adiabatik. Nah, proses adiabatik ini perlu diingat yaitu tidak ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan. Seperti itu. Berikut adalah skema mesin kalor yang terjadi pada bagian mesin sehingga menghasilkan kerja atau menghasilkan usaha. Di sini adalah mesin, kemudian ini adalah reservoir atau penampung. Di sini ada reservoir di bawah, kemudian di sini ada usaha atau kerja. Nah, ini adalah skemanya. Penampung ini biasanya menampung kalor yang bersuhu tinggi atau T1 ya. Di sini ada T1, kemudian menghasilkan kalor tinggi, kemudian masuk ke dalam mesin. Reservoir ini artinya adalah penampung ya. Penampung pada suhu tinggi, kemudian menghasilkan kalor yang tinggi, masuk ke dalam mesin, diolah di dalam mesin, kemudian menghasilkan kerja atau usaha. Nah, sisanya dibuang pada reservoir suhu rendah atau T2 di sini. Atau di sini adalah proses pembuangan. Nah, pada mesin kalor ini di sini sebenarnya mengikuti konsep dari konservasi energi ya. Jadi tidak ada energi yang hilang, tapi hanya berpindah gitu. Nah, dalam mesin kalor atau mesin Carnot kita bisa menghitung besar efisiensi atau seberapa efektivitasnya ketika kalor diserap, kemudian kalor bersuhu tinggi diserap, kemudian menghasilkan kerja. Nah, sisanya dibuang melalui pembuangan pada kalor rendah. Nah, ini kita bisa tentukan dengan efisiensi sama dengan
usaha per kalor yang diserap dikali dengan 100%. Ini dia. Di mana usaha sama dengan Q1 min Q2. Kemudian efisiensi juga bisa dicari menggunakan 1 min T2 per T1 dikali 100%. Seperti itu. Ini efisiensi mesin. Satuannya adalah persen. Kemudian W ini adalah usaha. Satuannya joule. Kemudian Q1 ini adalah kalor yang diserap. Satuannya joule. Kalor yang diserap pada suhu tinggi nih, Q1 berarti ya. Kemudian Q2 kalor yang dilepas. Satuannya joule. T1 adalah suhu tinggi. Satuannya Kelvin. T2 adalah rendah. Suhu rendah. Satuannya Kelvin. Jadi Q1 atau kalor yang diserap atau Q input ya. Ini adalah kalor yang berada pada reservoir suhu tinggi. Di sini adalah bahan yang untuk bisa diolah pada mesin. Kemudian mesin mengolah sehingga menghasilkan W atau usaha. Kemudian sisanya dikeluarkan pada suhu rendah atau Q2, kalor yang dilepaskan. Contoh, di sini ada grafik mesin Carnot. Pada titik B, di sini bersuhu 227 derajat Celcius. Nah, ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk Kelvin. Berarti di sini adalah T1 ya. Di sini T1 sama dengan 227 ditambah 273. 500 ya. 500 Kelvin. Kemudian T2-nya 27 derajat Celcius dibagi Kelvin. Berarti 300 Kelvin. Jika kalor yang diserap reservoir suhu tinggi adalah 1200 joule. Nah, ini berarti adalah Q1 karena kalor yang diserap 1200 joule. Tentukan efisiensi mesin Carnot. Nah, efisiensi ini simbol efisiensi atau bacanya eta sama dengan karena di sini yang diketahui adalah suhunya, berarti kita menggunakan persamaan dari suhu ya. 1 min T2 per T1 dikali 100% sama dengan 1 min 300 per 500 dikali 100%. Ini kalikan ke sana. Jadi efisiensi sama dengan 500 min 300 per 500 dikali 100%. Sama dengan 200 per gope dikali 100%. Ini dicoret. Ini dicoret. 40%.
Ini besar efisiensinya 40%. Kemudian usaha mesin Carnot. Nah, usaha kita bisa menentukan dengan ini. Untuk menentukan usaha sama dengan Q1 min Q2. Q2-nya belum diketahui ya. Oh, berarti kita bisa menentukan dengan ini. Efisiensi sama dengan usaha per Q1 dikali 100%. Ini jadi. Tadi efisiensinya berapa? 40%. Kemudian W per Q1-nya 1200 dikali 100%. Ini coret aja. Dicoret persennya, kemudian 0 dicoret, tinggal 10. Ini sehingga menjadi 4/10 sama dengan W per 1200. Ini dicoret. Nah, sehingga W sama dengan 480 Joule. Lanjut C. Apa yang ditanya nih? Perbandingan kalori yang dibuang di suhu rendah dengan usaha. Kalori yang dibuang di suhu rendah. Berarti apa nih? Q2. Jadi tanyakan perbandingan antara Q2 dengan usaha. Nah, kita tentukan dulu nilai Q2. Berarti kita bisa cari di sini. W sama dengan Q1 min Q2. Pindah ruas. Q2 Q1 min W. Q1-nya 1200. W-nya tadi berapa? 480. Dikurang 0, 2, sisa 11, 7, 720 Joule. Maka banding W sama dengan 720 berbanding 480. Diperkecil. Sama-sama dibagi berapa? Disederhanakan, sama-sama dibagi 6. Dibagi 6 berarti dapatnya 12. Ini adalah 8. Oh, bisa lagi diperkecil. Dibagi 4. Berarti 3. Ini 2. Nah, ini perbandingannya. 3/2. Seperti itu. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.